Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anafika dan di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme mikroba dalam mata kuliah mikrobiologi terapan. Dalam kehidupan, makhluk hidup memerlukan energi yang diperoleh dari proses metabolisme. Metabolisme adalah suatu ciri yang dimiliki makhluk hidup yang merupakan serangkaian reaksi kimia di dalam sel. Reaksi-reaksi ini tersusun dalam jalur-jalur metabolisme yang rumit dengan mengubah molekul-molekul melalui tahapan-tahapan tertentu. Secara keseluruhan, metabolisme bertanggung jawab terhadap pengaturan materi dan sumber energi dari sel. Metabolisme terjadi pada semua makhluk hidup termasuk kehidupan mikroba. Dapat kita lihat pada peta konsep bahwa metabolisme dibagi dua, anabolisme yang kemudian contohnya adalah fotosintesis dan kemosintesis, dan katabolisme yang dibagi menjadi dua kembali yaitu respirasi aerob dan anaerob. Setelahnya kita akan mempelajari lebih lanjut. Memasuki slide kedua, metabolisme yang merupakan seluruh peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup terdiri atas dua proses, yaitu anabolisme dan katabolisme. Yang pertama, kita akan membahas mengenai anabolisme. Menurut Prawirohartono dan Hadi Sumarto dalam Subirata, anabolisme adalah penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Peristiwa ini memerlukan energi dari luar berupa energi cahaya atau energi kimia. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, dalam proses ini, energi yang diperlukan tersebut tidak hilang, tetapi disimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya dikenal dengan fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia dikenal dengan kemosintesis yang terjadi pada jamur atau fungi. Yang kedua adalah katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Fungsi reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Memasuki slide ketiga, kita akan membahas mengenai anabolisme. Sel-sel bakteri seperti halnya sel semua organisme hidup umumnya melakukan aktivitas kehidupan untuk kelangsungan hidupnya. Untuk itu, perlu memproduksi energi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai anabolisme. Anabolisme adalah reaksi pembentukan atau sintesis zat-zat sederhana menjadi zat yang lebih kompleks. Contohnya, fotosintesis dan kemosintesis. Bersifat endoterm atau endergonik yang artinya membutuhkan panas dan juga membutuhkan energi. Nah, setelahnya kita akan membahas sekilas mengenai fotosintesis. Fotosintesis terjadi pada sel-sel tumbuhan yang memiliki kloroplas. Apa itu kloroplas? Kloroplas adalah organel di dalam sel tumbuhan yang di dalamnya terdapat klorofil atau zat hijau daun. Membutuhkan cahaya matahari dan karbon dioksida di atmosfer, serta menghasilkan oksigen dan glukosa. Kloroplas merupakan bahan utama karena bisa mengeluarkan elektronnya, yang mana elektron tersebut akan dijadikan sebagai sumber energi. Berikut adalah reaksinya. 6CO2 plus 6H2O diubah menjadi C6H12O6 plus 6O2. Nah, jadi dia menggunakan karbon dioksida. Jadi, karbon dioksida yang ada di atmosfer yang berlebihan ini, yang menyebabkan global warming ini, justru oleh tumbuhan diubah menjadi zat-zat yang kita butuhkan, yaitu glukosa dan oksigen untuk bernapas. Yang selanjutnya kita akan membahas sekilas mengenai kemosintesis. Kemosintesis merupakan pembentukan bahan-bahan organik kompleks dari bahan-bahan anorganis sederhana menggunakan sumber energi dari bahan-bahan kimia. Contohnya, siklus sulfur, siklus fosfor, siklus nitrogen, dan proses nitrifikasi. Nah, yang paling umum adalah proses nitrifikasi. Pada nitrifikasi,
terjadi perubahan amonia menjadi nitrit, sehingga ada dua tahap seperti tabel yang telah tertera pada PowerPoint, yaitu nitritasi, yaitu perubahan amonia menjadi nitrit, dan yang di samping kanan ada nitratasi, yaitu perubahan nitrit menjadi nitrat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fotosintesis yang lebih kompleks. Nah, di sebelah kanan telah ada gambar dari struktur kloroplas sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Sama seperti mitokondria, kloroplas juga memiliki double membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Nah, di dalamnya ada kompleks membran-membran yang bertumpuk. Jadi, kantung-kantung yang bertumpuk ini, satu kantungnya itu dinamakan tilakoid. Satu tumpukannya dinamakan granum, dan jika ada banyak tumpukan dinamakan grana. Kemudian ada ruang kosong yang disebut stroma. Pada stroma inilah terjadi reaksi gelap dan tilakoid sebagai tempat terjadinya reaksi terang. Fotosintesis ternyata terdiri dari dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Jadi nanti karbon dioksida dibentuk menjadi glukosa, itu terjadi di reaksi gelap. Kemudian dari H2O dibentuk menjadi O2 atau oksigen, itu terjadi di reaksi terang. Lalu di antara reaksi terang dan reaksi gelap, mana yang lebih dulu? Yang lebih dulu adalah reaksi terang. Mengapa? Karena hasil dari reaksi terang akan digunakan di reaksi gelap, yaitu ATP dan NADPH2. Mengapa disebut reaksi terang? Karena dalam proses reaksinya membutuhkan cahaya. Lalu mengapa disebut reaksi gelap? Karena dalam proses reaksinya tidak membutuhkan cahaya. Tetapi jika ada cahaya tetap bisa berjalan. Memasuki slide keempat, perhatikan skema reaksi terang di tilakoid sebagai berikut. Reaksi terang dibagi menjadi tiga, yaitu fotofosforilasi siklik, fotofosforilasi non-siklik, dan fotolisis air. Dari kata siklik yang artinya siklus berarti muter ya, atau adanya perputaran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai fotofosforilasi siklik. Nah, di sini terdapat foton atau energi cahaya. Bisa dilihat, energi cahaya matahari datang diterima oleh fotosistem 1. Nah, fotosistem 1 ini adalah jenis klorofil dengan nama P700. Mengapa disebut klorofil P700? Karena dia peka terhadap cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Gelombang ini sangat merah. Jadi, gelombang cahaya itu banyak macamnya ya. Dan yang ditangkap oleh klorofil itu hanya yang 680 nanometer dan 700 nanometer. Ketika terdapat cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer ini, si klorofil tadi akan tereksitasi atau melepaskan elektron sebanyak 2 elektron. Ingat bahwa setiap kali pelepasan pasti menghasilkan energi. Elektron berenergi tersebut ditangkap oleh akseptor elektron, yang mana kedua elektron ini akan kembali dibawa oleh akseptor elektron tadi untuk kembali lagi ke fotosistem 1. Jadi yang tadinya kehilangan elektron, jadi mendapatkan penggantinya. Jadi dia tidak bisa kehilangan elektron nih. Elektron yang lepas harus digantikan kembali dengan elektron yang tadi, yang baru tadi. Mengapa demikian? Karena setiap pelepasan elektron menghasilkan energi atau ATP, yang mana energi tersebut dipakai untuk menyatukan ADP plus P menjadi ATP, sehingga dalam fotofosforilasi siklik dihasilkan ATP. Nah, yang kedua, ada fotofosforilasi non-siklik. Terjadinya bersamaan dengan fotolisis atau pemecahan air. Jadi kita bahas dulu mengenai yang nomor 3 ya, fotolisis air. Air atau H2O nantinya akan dipecah menjadi 2H+, plus 2 elektron dan setengah O2. Berikut adalah persamaannya. H2O menjadi 2H+, plus 2 elektron plus setengah O2. Bersamaan dengan pecahnya H2O dihasilkan ion-ion elektron dan H+. Nah, sekarang kita akan kembali membahas pada fotofosforilasi non-siklik. Yang tadi pada siklik hanya melibatkan P700 saja bukan?
Jika non-siklik melibatkan klorofil P680 yang peka terhadap cahaya matahari dengan panjang gelombang 680 nanometer pada fotosistem 2 dan tetap melibatkan P700 pada fotosistem 1. Masing-masing klorofil, baik yang P680 ataupun yang P700 itu nanti akan mendapatkan cahaya atau foton. Maka setiap klorofil ini akan tereksitasi dengan melepaskan elektron. Elektron ini kemudian ditangkap oleh akseptor elektron, kemudian pada klorofil P680. Elektronnya dibawa ke klorofil P700 pada fotosistem 1. Jadi elektron yang ditangkap oleh akseptor elektron tadi, kemudian klorofil P680 itu elektronnya dibawa ke klorofil P700. Kenapa demikian? Karena dia untuk menggantikan elektron P700 tadi yang lepas. Sebelum elektron P680 dibawa untuk menggantikan elektron P700, energi yang terlepas digunakan untuk menyatukan ADP plus P menjadi ATP dan merupakan hasil yang pertama. Kemudian elektron P680 yang terlepas elektronnya akan digantikan dari fotolisis air. Dua elektron pada fotolisis air akan dibawa ke klorofil P680 pada fotosistem 2. Selanjutnya, setelah elektron P700 tadi digantikan oleh elektron P680, elektronnya akan dibawa ke NADP yang akan mengikat H+ dari fotolisis air, maka terbentuklah NADPH2+. Untuk menghilangkan muatannya, maka kita tambahkan dengan 2 elektron dengan muatan negatif, sehingga terbentuklah seperti yang kita inginkan, NADP. Nah, berikut adalah reaksinya. NADP plus H+ menjadi NADP H2 plus 2 elektron menjadi NADPH2. Jadi muatannya dihilangkan dan itu merupakan hasil yang kedua. Memasuki slide yang kelima, kita akan membahas mengenai anabolisme fotosintesis pada reaksi gelap. Hasil dari reaksi terang yang akan digunakan pada reaksi gelap adalah ATP dan NADPH2 saja. Kemudian oksigennya untuk apa? Oksigennya akan dilepas oleh stomata untuk bernafas makhluk hidup di seluruh dunia ini. Reaksi gelap biasa disebut juga dengan siklus Kelvin-Benson, di mana siklus ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah fiksasi karbon dioksida oleh RUBP, yang kedua reduksi APG menjadi PGAL, dan yang ketiga regenerasi RUBP. Nah, silakan diperhatikan skemanya dalam PowerPoint. Yang pertama, karbon dioksida dari luar diikat. Nama ilmiahnya adalah fiksasi karbon dioksida atau carbon fixation. Karbon dioksida ini diikat oleh RUBP. Jadi, RUBP dan karbon dioksida saling berikatan. RUBP karbonnya ada 5 dan karbon dioksida karbonnya kan 1 ya. Sehingga terbentuklah senyawa yang memiliki 6 karbon tetapi tidak stabil. Karena tidak stabil, maka dia langsung dipecah menjadi 3 PGA atau asam fosfogliserat atau yang biasa disingkat APG. Nah, yang kedua adalah reduksi. Reduksi adalah pengurangan piloks dengan cara menambahkan H+. Jadi, PGA atau APG tadi itu dikasih H+. Plusnya dari mana? Dari NADPH yang tadi kita punya di reaksi terang. Hanya ini diberikan ke APG supaya APG-nya berubah menjadi G3P atau yang biasa kita sebut dengan PGAL, fosfoglyceraldehyde. Kemudian sebagian dari PGAL plus PGAL akan bergabung menjadi glukosa. Nah, inilah hasil akhir yang kita mau. Dan yang ketiga adalah sebagian PGAL yang lain lagi akan dibentuk menjadi RUBP kembali. Ini disebut regenerasi. Jadi, RUBP sudah terbentuk, maka RUBP akan mengikat karbon dioksida dan begitu seterusnya. Jadi, hasil akhirnya adalah glukosa dan lainnya hanya mengikuti siklusnya saja. Pada slide ke-6, kita akan membahas mengenai katabolisme.
Nah, katabolisme merupakan reaksi pemecahan zat kompleks menjadi zat-zat yang sederhana. Contohnya adalah respirasi aerob dan fermentasi. Bersifat endoterm atau eksergonik artinya melepas panas. Itulah mengapa ketika kita menghembuskan napas akan terasa hangat. Dan yang terakhir adalah menghasilkan energi. Berikut adalah pembahasannya. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai respirasi aerob. Respirasi aerob terjadi di dalam mitokondria. Mitokondria adalah salah satu organel sel yang berfungsi menghasilkan energi melalui proses respirasi aerob. Membutuhkan oksigen dan menghasilkan energi dalam jumlah yang lebih banyak daripada respirasi anaerob. Berikut adalah reaksinya, sudah ada di PowerPoint ya. Bahwa C6H12O6 ini adalah glukosa yang kita dapatkan dari sistem pencernaan, dari amilum atau karbohidrat-karbohidrat yang sudah dicerna oleh sistem pencernaan. Kemudian diserap di usus halus, dibawa oleh darah ke seluruh sel-sel. Nanti glukosa ini akan bertemu dengan oksigen dari sistem pernapasan kita. Baru kemudian di dalam sel tersebut terjadi proses respirasi atau perombakan. Yang tadinya kompleks, C6H12O6, dipecah menjadi zat-zat yang lebih sederhana, yaitu karbon dioksida, uap air, dan hasil yang kita inginkan yaitu energi. Tapi ada zat sampingnya atau zat buangnya yaitu karbon dioksida dan uap air atau H2O yang harus kita keluarkan dalam proses ketika menghembuskan napas ketika proses respirasi. Nah, dari satu glukasa itu kita akan menghasilkan 36 ATP. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai anaerob. Respirasi anaerob ini terjadi di sel-sel otot kita. Kapan? Saat sel-sel otot kekurangan oksigen dan terjadi pula di dalam sel bakteri atau fungi. Tidak membutuhkan oksigen dan menghasilkan energi dalam jumlah yang lebih sedikit daripada respirasi aerob. Dalam keadaan normal atau biasa, tubuh kita memerlukan atau melakukan respirasi dengan membutuhkan oksigen, supaya energinya menjadi banyak. Tapi ada saat di mana tubuh kita kekurangan oksigen, contohnya saat sedang bekerja berat. Jadinya adalah saat kita merasakan ngos-ngosan saat bernapas. Nah, saat itulah kita butuh melakukan respirasi anaerob. Respirasi anaerob terjadi pula pada sel-sel bakteri atau fungi. Contohnya adalah pada fermentasi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae. Nah, berikut adalah reaksi fermentasi alkohol, di mana glukosa dipecah menjadi 2 etanol, 2 karbon dioksida, dan 2 ATP. Ada di bagian pojok kiri bawah ya. Kemudian ada juga fermentasi asam laktat, yang mana terjadi di dalam otot, di mana glukosa dipecah menjadi 2 asam laktat dan 2 ATP. Selanjutnya kita akan bahas lebih rinci mulai respirasi aerob ya. Itu ada di slide sebelah kanan, di slide ke-6. Respirasi aerob adalah proses respirasi yang kita lakukan dalam keadaan biasa. Terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi 2 asam pirufat. Glukosa adalah senyawa yang memiliki 6 karbon atau C6. Jika dipecah menjadi 2, berarti karbonnya tinggal 3 dan 3. Itu artinya asam pirufat adalah senyawa yang memiliki 3 karbon, yaitu C3H4 dan O6. C3H4O6 nama senyawanya. Terjadi di sitoplasma sel. Hasilnya selain 2 asam pirufat ada juga hasil sampingnya yaitu 2 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya yang nomor 2 adalah dekarboksilasi oksidatif. Kemudian tahap selanjutnya pada dekarboksilasi oksidatif kan tadi sudah menghasilkan 2 asam pirufat ya. Nah, selanjutnya 2 asam pirufat ini akan diubah menjadi 2 asetil CoA. Terjadi di matriks mitokondria. Hasilnya selain 2 asetil CoA ada hasil sampingnya yaitu 2 NADH dan 2 CO2. Kemudian tahap ketiga adalah siklus Krebs. Terjadi juga di matriks mitokondria.
dengan hasil lebih banyak yaitu 6 NADH, 4 CO2, 2 ATP, dan 2 FADH. Yang keempat atau tahap yang paling akhir adalah transport elektron. Transport elektron ini adalah mengubah NADH dan FADH menjadi ATP. Mengapa? Karena kita membutuhkan energi dalam bentuk ATP. NADH adalah senyawa-senyawa berenergi, namun tidak berguna jika tidak dirubah menjadi ATP. Proses ini terjadi di kristal mitokondria dan paling banyak menghasilkan ATP yaitu 34 ATP dan 6 H2O. Jadi uap air itu dihasilkan juga di tahap paling akhir. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke slide yang ketujuh ya, mengenai reaksi anaerob. Untuk respirasi anaerob, yang kita bahas pertama adalah fermentasi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae. Untuk respirasi anaerob, reaksinya ini lebih singkat. Reaksinya adalah seperti ini. Glukosa dipecah terlebih dahulu menjadi 2 asam pirufat. Jadi kita bisa simpulkan dari glukosa sampai asam pirufat ini adalah peristiwa glikolisis. Artinya, baik respirasi aerob maupun anaerob pasti akan mengalami proses glikolisis, yaitu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat, menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Kemudian, si asam pirufat yang memiliki karbon 3 tadi, C3H4O3, si asam pirufat ini akan melepaskan satu C-nya, sehingga asetildehid jadi tinggal 2 karbonnya. Kemudian dari setiap asetildehid itu akan menerima hidrogen. Karena dia mengikat hidrogen berarti reaksinya itu adalah reduksi. Hidrogen diperoleh dari NADH yang mendonorkan hidrogennya. Asetildehid yang mengikat H akan menjadi etanol atau C2H5OH. NADH yang digunakan berasal dari proses glikolisis. Jadi, hasil akhir respirasi anaerob fermentasi alkohol hanya 2 ATP, 2 CO2, dan 2 etanol. Kemudian, kita akan beralih ke slide ke-8. Ini mengenai fermentasi asam laktat. Jadi, fermentasi asam laktat ini biasanya kita lakukan pada saat sel-sel otot kita kekurangan oksigen atau oleh bakteri asam laktat untuk menyusun, membuat susu, yogurt, dan lain sebagainya. Reaksinya adalah glukosa dipecah tanpa oksigen, menghasilkan C2C2H6O3 plus 2 ATP. Nah, mari kita lihat reaksinya. Dari glukosa dia dipecah menjadi 2 asam pirufat, artinya sama melakukan glikolisis juga ya. Hasilnya adalah 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian asam piruvatnya langsung dirombak menjadi asam laktat tanpa pelepasan karbon dioksida, sehingga asam laktat tetap menjadi C3. Asam pirufat karbonnya 3 dan asam laktat karbonnya juga tetap 3. Kok bisa berubah dari pirufat menjadi laktat? Dari NADH ini. Jadi NADH datang mendonorkan H-nya, jadi hanya hidrogennya masuk dan diikat dan terbentuklah laktat. Hanya lepas dan yang tersisa hanya NAD. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.